Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Prodi BD Sistem Informasi dan Kewirausahaan. Ketemu lagi dengan perkuliahan pengantar manajemen bisnis. Kali ini kita sudah sampai di pertemuan ketiga ya. Di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang organisasi dan memulai bisnis atau organization and starting a business ya. Layaknya sebuah organisasi, maka perusahaan juga memiliki bentuk kepemilikan ya, memiliki bentuk kepemilikan. Jadi sebagai calon pengusaha maka perlu menetapkan bentuk kepemilikan bisnis apa ya, yang akan dipilih, akan ditentukan gitu ya. Nah, pemilihan bentuk kepemilikan ini adalah dalam rangka untuk mempertimbangkan profitabilitas atau potensial return, risiko dan juga nilai perusahaan. Ya, ini nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga. Kemudian di pertemuan keempat nanti kita akan bahas tentang memulai bisnis ya, atau kewirausahaan dan perencanaan bisnis. Jadi ada dua pertemuan dari bagian ini, memilih bentuk kepemilikan bisnis dan memulai bisnis melalui kewirausahaan. Ya, baik, di pertemuan ketiga kita akan mencoba mempelajari tentang bagaimana memilih bentuk kepemilikan bisnis gitu ya. Tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan ya, keuntungan dan kerugian kepemilikan bisnis, baik itu perseorangan, kemitraan, maupun korporasi atau perseroan. Nah, gitu. Kemudian yang kedua bisa menjelaskan potensial return atau risk of business ya, berdasarkan bentuk kepemilikan tersebut. Ya. Yang ketiga bisa menjelaskan metode memiliki bisnis yang tepat. Nah, itu. Baik, adik-adik sekalian, kepemilikan bisnis yang pertama adalah sole proprietorship atau kepemilikan perseorangan, di mana kepemilikan bisnis perseorangan ini artinya bisnis itu dimiliki secara pribadi, ya, pribadi perseorangan, satu orang gitu ya. Jadi modalnya dari kantongnya sendiri, diusahakan sendiri, ya kan. Nah, biasanya kepemilikan bisnis seperti ini itu diperkuat dengan pengalaman pemilik bisnis tersebut. Jadi dia mungkin sudah pernah bekerja di perusahaan ya, atau ikut orang bekerja ya, akhirnya sudah punya ilmu, kemudian dia mendirikan sendiri ya, terjun berbisnis sendiri. Karena pengalaman memang sangat penting ya untuk mengawal, untuk memulai sebuah bisnis. Karena dengan adanya pengalaman maka setidaknya bisa meminimalisir kerugian atau risiko gitu ya. Nah, ada beberapa karakter pemilik bisnis perseorangan yang ini sukses gitu ya, karakter sukses pemilik bisnis perseorangan. Yang pertama, memiliki tanggung jawab penuh atas kinerja perusahaan. Jadi semua hal yang terkait dengan tindakan kebijakan itu dipertanggungjawabkan. Dia bisa pede, percaya diri karena sudah punya pengalaman, punya pengetahuan gitu, dan punya skill juga mungkin, dan tentu dia sudah dibekali ya, dia sudah siap mental gitu ya. Nah, gitu. Tanggung jawabnya penuh atas kinerja perusahaan. Yang kedua, jam kerjanya fleksibel. Wah, jelas. Jadi kalau kita memang all out terjun di bisnis harus 24 jam gitu ya. Jadi namanya melayani customer atau konsumen kan harus all out gitu ya, supaya kita dipercaya ya, sama konsumen sama customer, karena memang mereka lah yang membuat bisnis kita itu menjadi sukses. Kalau kita punya produk, punya jasa nggak ada yang beli, wah susah itu, nanti bisa bermasalah nanti perusahaan kita ya. Yang ketiga, memiliki keterampilan leadership yang kuat. Dia sudah memiliki bekal untuk memimpin ya, untuk mengelola, terutama kalau misalnya punya anak buah nanti ya, bisa dikelola. Dia sudah memiliki keterampilan leadership yang kuat.
Yang terakhir, memiliki pengalaman kerja. Lagi-lagi pengalaman kerja diperlukan ya untuk supaya bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik ya, meminimalisir risiko. Kemudian kepemilikan bisnis yang kedua adalah kemitraan atau partnership ya. Partnership ini minimal 2 orang ya, minimal 2 orang. Satu orang bisa bertindak sebagai investor, pemilik modal, kemudian yang satunya bisa sebagai pengelola. Nah, gitu. Jadi kalau pemilik modal diam saja dia, karena dia yang punya duit gitu kan. Yang nggak punya duit ya dia mengelola usahanya. Biasanya ini berbentuk CV, persekutuan komanditer, atau mungkin firma. Nah, itu 2 orang. Nah, dalam kemitraan ini setidaknya modalnya lumayan ya, ada yang menyediakan modal, dan bisa jadi modal ini bisa ditanggung berdua gitu ya, bisa ditanggung berdua. Misalnya ada salah A sama B. A ini hanya punya modal saja, dia modalnya 10 juta. B punya modal 5 juta, tapi dia sekaligus sebagai pengelola, bisa seperti itu. Jadi modal bisa lebih besar ya daripada bisnis perseorangan. Ya. Nah, nanti untuk pembagian hasilnya, untuk yang hanya punya uang saja, yang dia hanya sebagai investor, dia nanti menikmati dividen atau sisa hasil usaha. Sementara yang sebagai pengelola bisnis, maka dia akan menikmati gaji bulanan, ya, gaji, bonus, insentif dan seterusnya. Ya, jadi bisnis itu berjalan atau tidak, itu dia tetap dapat gaji sebagai pengelola bisnis. Ya, jadi itu sudah termasuk biaya tetap gitu, tiap bulan harus dikeluarkan. Ya. Tapi kalau kita hanya sebagai pemilik modal, ya kita lihat dulu kalau bisnisnya itu berkembang, ya tentu dia akan mendapatkan dividen atau sisa hasil usaha, laba di akhir-akhir ya, di setahun ya. Selama setahun misalnya dihitung omsetnya berapa, dikurangi pengeluaran dan seterusnya, untuk gaji, untuk sewa tempat ya, untuk biaya pemasaran ya, untuk HPP dan seterusnya. Nah, sisanya itu nanti akan dinikmati oleh pemilik modal ya. Kemudian ada kewajiban yang harus patuhi, yaitu pajak ya, tax pajak PPh 21. Itu termasuk bagian dari expense, pengeluaran yang harus diperhitungkan ya. Kemudian kepemilikan yang ketiga, korporasi ya, atau perseroan. Ini biasanya bisa berbentuk perseroan terbatas ya, PT, yang bisa terbuka atau tertutup ya. Terbuka berarti investornya, pemilik sahamnya boleh masyarakat umum. Nah, kalau PT tertutup biasanya keluarga, dimiliki oleh keluarga saja. Jadi tidak ikut di PEI ya, Bursa Efek Jakarta. Ya, kalau yang terbuka dia akan menawarkan saham itu kepada masyarakat luas gitu ya. Jadi investornya kalau yang terbuka, yang PT itu tentu lebih banyak ya, dia akan banyak investornya. Jadi kalau mencari modal itu gampang karena banyak investor. Kalau ketika perusahaan kita sehat ya, kinerjanya bagus, pasti banyak penanam saham yang akan datang membeli sahamnya. Tapi kalau kondisi perusahaannya sedang tidak baik, ya tentu akan ditarik lagi tuh sahamnya itu, jadi akan kesulitan ya. Makanya dalam bentuk kepemilikan korporasi ini harus bisa minimal itu mempertahankan laba, syukur-syukur bisa meningkatkan laba gitu ya, supaya banyak investor yang datang untuk menanamkan modalnya ya. Kepemilikan bisnis seperti ini memang perlu ekspansi gitu ya, supaya bagaimana perusahaannya supaya berkembang gitu. Makanya harus dia harus bisa melalang buana, menancapkan bisnisnya itu sampai bukan hanya nasional, mungkin bisa sampai internasional gitu ya. Nah, kemudian ini badan usaha. Kalau kita terkait dengan badan usaha ini, kita bisa bedakan menjadi 2 gitu ya, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik swasta, PUMS ya. Badan usaha milik negara ya, contohnya Perjan ya, perusahaan jawatan, modalnya 100% dimiliki oleh pemerintah ya, tujuannya untuk
memenuhi hajat hidup orang banyak atau untuk kemaslahatan, ya, untuk benefit. Jadi tidak mencari laba. Kalau perjan, perusahaan jawatan itu dia lebih ke manfaat gitu ya. Contohnya BUMN yang berbentuk perjan adalah RRI misalnya atau TVRI, ya, televisi ya Republik Indonesia. Dia memberikan informasi tentang pembangunan misalnya. Jadi memang lebih bersifat manfaat ya, bukan mencari laba. Kemudian perum ya, perum perusahaan umum. Nah, perusahaan umum ini sama 100% modalnya dimiliki oleh pemerintah ya, tapi tujuannya mencari laba. Nah, tujuan mencari laba. Jadi bukan hanya sekedar manfaat tapi mencari laba. Memang tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan pokok dalam skala yang luas. Contohnya perum bulog ya. Perum bulog kan itu dibutuhkan itu kalau sembako beras itu. Makanya dikuasai oleh pemerintah ya, diatur oleh pemerintah. Ada perum bulog, ada mungkin navigasi ya, itu navigasi ya, dan banyak lagi yang intinya pemerintah berusaha untuk untuk memenuhi ya kebutuhan baik barang maupun jasa kepada masyarakat ya, dengan tetap tidak melupakan laba atau keuntungan ya. Bentuk yang ketiga dari BUMN adalah perseru. Perseru itu PT biasa seperti yang lainnya di swasta itu ya. Jadi PT Persero ini bedanya adalah kepemilikan saham pemerintah itu tidak 100% lagi ya, tapi tetap mayoritas ya, yaitu sebesar 50% ya, plus 1 ya, 50% plus 1 itu termasuk mayoritas itu. Sehingga karena memiliki saham mayoritas, maka pemerintah berhak untuk menunjuk komisaris ya, atau menetapkan komisaris, yang mana komisaris nanti akan menunjuk direktur ya, direktur utama. Nah, itu sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pengelola perusahaan. Contoh perseroan terbatas milik pemerintah adalah PT Pertamina, ada PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, PT Antam, PT Pelayaran Indonesia, Nasional Indonesia atau PELNI gitu kan. Terus PLN, PT Pos Indonesia, PT KAI ya, dulu namanya PJK, sekarang dari PT KAI. Kemudian PT Telkom dan seterusnya ya. Ini beberapa PT milik pemerintah. Nah, kemudian ada BUMS, badan usaha milik swasta. Itu bisa berbentuk firma, CV atau persekutuan komanditer, ada PT juga, ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada koperasi dan yayasan ya. Oke, ini adik potensial return. Jadi kita harus sebagai pengusaha, calon pengusaha harus mempertimbangkan potensial return. Kita memilih bentuk kepemilikan, harus melihat potensial return. Apa itu potensial return? Potensial pengembalian potensial. Bagaimana kalau kita memilih bisnis ini, apakah kira-kira modalnya akan cepat kembali? Ya, gitu. Apakah nanti akan bisa cepat mencapai break even point misalnya? Ya, jadi pengembalian itu nanti bisa kita lihat dari profitabilitasnya, labanya. Ya. Begitu banyak laba ya berarti mungkin itu menjanjikan ya, sangat potensial ke pengembaliannya. Nah, bagaimana cara menghitung potensial return? Cara menghitungnya menggunakan rumus ROE, ya. Jadi return of equity. Nah, ini rumusnya. Rumus ROE adalah penghasilan setelah pajak, ya, earning after tax ya, dibagi dengan modal yang kita tanamkan atau equity. Ini contoh simulasinya. Jadi ketika kita misalnya menginvestasikan saham senilai 1 juta misalnya, kemudian di akhir tahun perusahaan membuat laporan di mana pendapatan perusahaan setelah setahun itu adalah 150.000 misalnya. Ini perusahaan ini laba bersih ya, atau net profit gitu ya. Nah, maka kita bisa menghitung ROE-nya adalah 150.000 sebagai laba bersih gitu ya, dibagi dengan modal. Nah, sehingga 0,15 ya atau 15%. Artinya ROE-nya 15% ya, termasuk lumayan gede ya. Itu. Jadi ini yang jadi pertimbangan kita memilih bentuk kepemilikan bisnis. Yang kedua, berdasarkan risk
of bisnis ya, risiko dalam bisnis. Ini biasanya kita akan melihat dulu kira-kira labanya itu bagaimana, apakah di bawah target atau di atas target. Kalau labanya di atas target berarti itu bagus itu. Labanya di atas target itu, misalnya targetkan 1 tahun 1 miliar, ternyata dapat labanya 2 miliar, berarti bagus. Tapi kalau sebaliknya dalam setahun labanya cuma 500 juta misalnya, berarti kurang baik gitu ya. Jadi memang tingkat kepastiannya untuk mendapatkan perusahaan harus diperhitungkan ya. Ini terkait dengan risiko ya. Kemudian atau kita bisa menghitung bagaimana pengeluaran real cost-nya itu, apakah lebih besar atau lebih kecil dari cost plan atau rencana pengeluaran. Kalau real cost-nya itu ternyata membengkak di atas rencana cost, wah itu berarti perusahaan akan rugi. Nah, gitu. Nah, kepemilikan perseorangan cenderung menjadi bisnis kecil karena memang keterbatasan dana. Ya. Dan semakin besar jumlah pemilik, semakin besar pula jumlah dana yang diakses. Makanya memang berbeda antara kepemilikan perseorangan dengan PT atau perseroan terkait dengan dana. Ya. Nah, apa lebih berisiko mana antara kepemilikan perseorangan, ya, partnership dan corporation? Ya, coba dipikirkan. Lebih kecil mana risikonya? Kepemilikan perseorangan, partnership atau corporation? Ya, oke, jawabannya yang jelas lebih kecil corporation risikonya, karena yang nanggung orang banyak gitu ya, yang nanggung orang banyak. Kalau yang perseorangan kan ditanggung sendiri, pasti berat juga ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kepemilikan bentuk perseorangan yang dapat mengurangi risiko. Bagaimana kalau seandainya kita memiliki bisnis perseorangan supaya bisa mengurangi risiko misalnya. Wah, kita ya harus efisiensi menggunakan teknologi misalnya, atau dengan bermitra supaya kita dapat bisa bagi-bagi risiko gitu ya. Kita bermitra dengan teman kita ya, supaya risikonya bagi dua. Dan yang utama kita akan harusnya kita akan bikin ya produk atau jasa itu yang unik ya, yang diferensial, yang ya inovatif ya produknya itu, sehingga produk itu akan laku atau terjual. Kalau sudah produknya laku atau terjual ya itu risikonya akan berkurang. Nah, gitulah kurang lebih ya. Kemudian metode kepemilikan bisnis ya, adik-adik kita bisa bagi 3 metode kepemilikan bisnis ya. Di antaranya kita bisa memilih dengan mendirikan bisnis sendiri ya, jadi berarti modal sendiri, starting bisnis, startup. Kita misalnya memiliki tabungan ya, atau punya aset yang bisa kita jual, kita jadikan modal untuk membuka bisnis sendiri. Banyak orang ya mungkin yang bekerja di bisnis keluarga dan setelah beberapa waktu mengambil alih kepemilikan itu. Mungkin pertama dengan keluarga dulu ya, setelah itu baru kita ambil alih. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, kemudian membeli bisnis yang sudah ada, buying ya, di bisnis yang sudah ada itu dibeli ya, misalnya ada perusahaan yang mau gulung tikar ya, atau kondisinya nggak sehat, nah, dari sisi manajerial itu bisa dibeli ya, diakuisisi. Nah, kita ketika mau mengakuisisi harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, alasan pemilik menjual perusahaan. Kalau alasannya karena kekurangan modal, ambil, nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya menjual itu karena memang sudah nggak produktif, misalnya hasil tambangnya sudah habis, hati-hati itu, jangan dibeli ya, pasti rugi juga ya. Kecuali kalau harganya murah ya nggak apa-apa ya. Jadi alasan pemilik menjual modal harus dianalisis dulu ya. Kalau alasan karena kekurangan modal, ambil, nggak apa-apa. Kemudian potensi produk dan jasa yang dihasilkan. Kira-kira potensial nggak produk dan jasa yang dihasilkan? Kalau masih ada pasarnya, masih potensial, masih prospektif, ambil, nggak apa-apa. Kalau produk atau jasanya sudah nggak prospektif ya sebaiknya tidak dibeli gitu kan.
Kemudian aspek legal yang dimiliki perusahaan, gimana perizinannya, oke nggak perizinan. Ada kalau perizinan oke, tapi ternyata apa menunggak pajak bahaya juga itu ya. Jadi legalitas usaha perlu diperhitungkan. Kalau dia berizin dan legal nggak masalah ya. Yang terakhir kondisi keuangan perusahaan. Nah, bagaimana kondisi keuangan perusahaannya? Nah, kira-kira sehat nggak ya? Kalau nggak sehat nggak apa-apa, mungkin karena kurang modal gitu. Tapi kalau kondisi keuangan perusahaan tuh antara utang sama asetnya itu kalau lebih banyak utang ya berarti bahaya itu. Antara utang sama asetnya kalau lebih banyak utangnya itu bahaya, jangan dibeli itu ya. Yang terakhir adik-adik, kita bisa memilih kepemilikan bisnis dengan cara waralaba atau franchising. Nah, ini peluang bisnis yang lagi tren ya. Biasanya ditawarkan oleh pemilik yaitu franchisor ya kan, dengan memberikan hak eksklusif. Dia karena memiliki brand ya, memiliki merek ya kan, itu akhirnya ditawarkan kepada orang atau lembaga yang disebut dengan franchise ya, franchise. Contoh misalnya ya, Indomaret atau Alfamaret itu kan sudah punya brand ya, itu ditawarkan kepada franchise ya. Franchise harus menyiapkan tempat misalnya atau menyiapkan dana ya, dana untuk kulaan untuk belanja gitu. Jadi hubungan antara franchisor dan franchise. Franchisor sebagai pemilik brand atau merek, franchise sebagai yang itu yang memiliki modal ya, yang menyediakan modalnya. Nah, keuntungan dari franchise adalah franchise ya dari waralaba ini adalah franchisor tidak perlu membangun merek karena sudah sudah punya merek ya. Tapi wajib memberikan berbagai fasilitas ya. Mungkin ada pelatihan ya atau bimbingan ya, atau istilah pembinaan ya, itu diberikan kepada franchise ya. Franchise nanti akan mendapatkan pelatihan secara gratis ya, itu ya. Dalam waralaba itu ada kerjasama ya, yang sebagai franchisor, pemilik brand, pemilik merek itu memberikan pelatihan atau bimbingan, atau mungkin bisa langsung ya dari datangkan langsung dari ahlinya gitu ya. Misalnya kalau contoh ya, kalau kuliner misalnya ya sudah dihadirkan saja itu yang chefnya atau kokinya langsung didatangkan oleh franchisor ya. Itu bisa seperti itu, atau bisa dilatih itu bisa. Kemudian keuntungan untuk franchisor itu yang pemilik merek ya, ya dia bisa ekspansi bisnis dengan biaya relatif lebih murah karena sudah disediakan sama franchise untuk pengembangan bisnisnya. Dia hanya punya brand atau merek ya, kemudian dia kerjasama dengan pemilik modal franchise, dia lebih mudah untuk ekspansi bisnis. Itu keuntungannya. Kemudian keuntungan untuk franchise adalah dia dapat langsung memiliki bisnis karena sudah punya brand, punya nama, nggak usah khawatir, sudah ada brandnya itu ya, jadi pasti laku gitu loh karena sudah punya brand ya, gitu. Jadi tidak khawatir lagi kalau kita punya bisnis baru, produknya baru, semua serba baru kan ada risiko. Tapi karena ini sudah ada brandnya, jadi itu risikonya jadi lebih kecil ya sebagai franchise itu. Ya. Nah itu saya barangkali adik-adik untuk pertemuan ketiga ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang kurang mohon maaf ya. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.